Hai, welcome back to my channel again, Tiffany Amalia. Situational Crisis Communication Theory adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs pada tahun 1995 untuk membantu organisasi dalam mengelola komunikasi mereka selama terjadi krisis. Teori ini menekankan pentingnya respon yang tepat dalam komunikasi dari organisasi saat menghadapi situasi krisis agar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap citra dan reputasi mereka. Poin penting dalam teori ini adalah penekanan pada upaya untuk melindungi masyarakat dan para stakeholder dari kerusakan dan segala kerugian dibandingkan dengan melindungi organisasi atau perusahaan. Adapun asumsi dasar dari teori ini yaitu keyakinan yang mendasari teori situational crisis communication yang menyatakan bahwa komunikasi krisis adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional. Komunikasi krisis tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu atau organisasi, tetapi juga oleh konteks situasional di mana krisis terjadi. Selain itu, teori ini juga mengasumsikan bahwa individu dan organisasi memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengelola komunikasi krisis. Asumsi terakhir dari teori ini adalah bahwa individu dan organisasi memiliki keterbatasan dalam mengelola komunikasi krisis. Keterbatasan ini berupa keterbatasan informasi, waktu, ataupun sumber daya yang tersedia. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi krisis dalam teori ini yaitu pengalaman sebelumnya, kemudian persepsi risiko, dan keterampilan komunikasi. Teori situational crisis communication ini memiliki beberapa implikasi praktis yang dapat digunakan dalam praktik komunikasi krisis. Dengan menggunakan teori ini, organisasi dapat mengidentifikasi situasi krisis dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Ketiga, mengelola reputasi organisasi. Keempat, mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan menerapkan teori komunikasi krisis situasional ini dalam praktik komunikasi krisis, maka organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari krisis, meminimalkan kerugian, dan memperoleh keuntungan jangka panjang bagi reputasi dan hubungan dengan masyarakat. Seperti kasus zat kimia beracun PFAS yang ditemukan dalam popcorn microwave buatan Amerika Serikat yang diekspor ke Indonesia. PFAS merupakan bahan pencemar dengan karakteristik sulit terurai di lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti memicu gangguan imunologis dan reproduksi. Hal tersebut tentunya akan memengaruhi perusahaan popcorn microwave karena perusahaan akan mengalami krisis akibat pemberitaan-pemberitaan tersebut. Sehingga jika dianalisis dengan menggunakan teori SCCT, terdapat beberapa tindakan yang dapat diambil, yaitu dengan memperhatikan pengaplikasian teori ini. Kita memperhatikan tipe krisisnya. Krisis ini dapat dikategorikan sebagai krisis akut. Mengapa demikian? Karena kejadian tersebut terjadi tiba-tiba dan dapat merugikan konsumen. Kemudian, secara attribution of crisis responsibility atau penentuan tanggung jawab krisis, perusahaan popcorn perlu menilai apakah mereka bertanggung jawab langsung atas kontaminasi PFAS atau apakah faktor eksternal seperti pemasok bahan baku yang harus disalahkan. Kemudian memperhatikan reputational threat atau ancaman reputasi, yang mana kadar PFAS yang tinggi dalam popcorn dapat memberikan ancaman serius terhadap reputasi merek dan kredibilitas perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu dari segi komunikasi respon. Pesan komunikasi harus mempertimbangkan atribusi krisis, dampaknya terhadap reputasi, dan bagaimana masyarakat menilai tanggapan perusahaan. Selanjutnya dilihat dari strategi komunikasi. Pertama yaitu pengakuan tanggung jawab. Perusahaan harus secara terbuka mengakui tanggung jawabnya terkait kontaminasi PFAS dan menunjukkan kesediaan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua yaitu informasi yang jelas dan terbuka. Artinya memberikan informasi yang jelas mengenai tingkat kontaminasi PFAS, risiko kesehatan yang terkait, dan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk menanggapi situasi tersebut. Ketiga yaitu tindakan perbaikan. Artinya menyampaikan tindakan perbaikan yang konkret seperti penarikan produk dari pasar, perbaikan proses produksi, dan kerjasama dengan pihak berwenang untuk memastikan keamanan produk.
Keempat yaitu kolaborasi dengan otoritas, artinya menunjukkan kolaborasi dan keterbukaan perusahaan dengan otoritas terkait seperti Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan atau FDA untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan regulasi. Kelima yaitu pemulihan reputasi, artinya membuat strategi pemulihan reputasi yang mencakup komunikasi positif tentang langkah-langkah perbaikan, uji laboratorium ekstensif pada produk dan investasi dalam pengembangan produk yang lebih aman. Terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Dapat dilakukan dengan pertama, respon publik. Artinya memantau respon publik terhadap langkah-langkah perusahaan, melibatkan diri secara aktif di media sosial dan merespon umpan balik konsumen. Kemudian yang kedua yaitu perubahan opini publik dengan mengukur perubahan opini publik terkait dengan reputasi perusahaan dan kepercayaan masyarakat setelah implementasi strategi komunikasi. Terakhir yaitu peningkatan sistem, artinya merevisi dan meningkatkan sistem kontrol kualitas untuk mencegah terjadinya kontaminasi PFAS di masa depan. Dengan menerapkan SCCT, perusahaan popcorn dapat merancang strategi komunikasi yang responsif dan efektif untuk mengatasi krisis, minimalkan dampak negatif terhadap reputasi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Terima kasih sudah menonton. See you!